Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam some. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang sedang menonton. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya. Saya Grisela Dita, kembali hadir di podcast dokter kita hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Tentunya Grisel gak sendiri dong ya. Masih ditemenin sama dokter cantik nih hari ini. Ada dokter gigi Ratih Paramita SPKG. Beliau adalah dokter spesialis konservasi gigi. Betul sekali. Halo dok, apa kabar? Halo Teh Grisel, ya. Baik halo, ya hari ini? Ya. Sehat ya dok? Ya alhamdulillah sehat-sehat Teh. Sehat. Harus sehat harus ya. dong. Walaupun sekarang lagi ninggalin pasien dulu ya. Betul. Maaf ya, udah banyak pasien saya. Mohon maaf ya Grisel, culik dulu ke podcast dokter Iya. kita karena kita akan ngobrol selama 30 menit ke depan. Tentunya akan ngobrolin mengenai gigi dong ya. Dan kali ini temanya mengenai perawatan diskolorasi atau perubahan warna pada gigi. Jadi boleh banget untuk wargi Cianjur nih yang punya pertanyaan seputar gigi, khususnya tentang perubahan warna pada gigi, boleh banget silahkan langsung saja tuliskan di kolom komentar biar nanti langsung ditanyakan ke dokternya. Oke. Dokter seger banget. Aku Iya. Grisel kebanting. Bisa aja ya Teh Grisel. Oke dok, kita hari ini akan ngobrolin seputar perawatan diskolorasi atau perubahan warna. Ini kebetulan banget karena memang lagi happening juga nih beberapa perawatan gigi yang Grisel juga jujur saja hampir tergiur Iya. untuk memutihkan dan mencerahkan gigi ya. Pengennya sih instan ya kan dok ya. Iya. Ini banyak banget pastinya wargi Cianjur yang juga pengen instan. Gimana sih caranya supaya gigi tetap bersih bersinar? Iya. Glowing gitu ya. Iya glowing. Karena bukan hanya muka ya dok ya, Iya, gigi juga. gigi Karena juga itu juga harus. sangat mempengaruhi percaya diri gitu. Iya. Gigi itu karena salah satu jadi penampilan yang on point banget nih gitu. Tapi kalau Iya. misalnya keputihan juga Iya. itu kayak agak sakit mata gitu. Nah itu juga yang bahaya. Nah ini sebenarnya kita akan membahas ini. Tapi sebelum ke situ nih, mungkin juga wargi Cianjur pengen tahu dulu mengenai apa sih itu diskolorasi atau perubahan pada gigi. Boleh dong dok dijelasin dulu. Oke, iya. Terima kasih ya sebelumnya Teh Grisel. Halo semuanya yang mendengarkan podcast ini. Saya Dr. Ratih, izin menjelaskan sebelumnya. Jadi perubahan warna atau diskolorasi gigi itu adalah ya perubahan warna pada gigi, pada warnanya yang terutama ke translusensi namanya ya, ke giginya. Jadi perubahan warnanya itu bisa berupa bercak putih, lalu kekuningan ya kecoklatan atau mungkin kehitaman. Pernah lihat bisa. juga iya, Iya. sampai abu-abu kehitaman juga ada. Kalau Nah, itu dulu zaman Grisel kecil dok, itu hitam. kalau itu keesen ya namanya. Kalau itu Iya. sok diham-ham gitu ya. Kalau Jangan itu ya. karena karies gigi atau gigi karies berlubang. gigi, Ya, ya. kalau Oke. ini yang misalnya di luar karies gigi ya, tapi berubah warna dia Oke. begitu. Ya. Nah, itu penyebabnya Teh bisa 2 ya atau bisa 3 malah kombinasinya. Apa aja tuh dok? Ya, penyebabnya bisa penyebab dari intrinsiknya dari dalam. Oh dari dalam. Ya, dari eksternal ya, dari ekstrinsiknya dari luar dari atau luar. kombinasi keduanya, intrinsik dan ekstrinsik gitu. Oke. Boleh dong dok diceritain nih satu-satu, dijelasin satu-satu. Jadi kalau yang pertama yang intrinsik dulu ya. Kalau intrinsik itu contohnya misalnya kalau zaman dulu-dulu tuh sering digunakan obat-obatan seperti tetrasiklin. Apa Ya, tuh tetrasiklin, Dok? antibiotik. Oh, Nah, itu juga berpengaruh dok. Iya, itu pengaruh. Oke, Jadi obat-obatannya. obat-obatan itu antibiotik tetrasiklin itu ternyata waktu pertumbuhan gigi nih. Nah, misalnya ibunya mengkonsumsi tetrasiklin ya. Iya. Ada janinnya gitu ya. Nah, itu nanti pengaruh gitu Oh, ke itu warna bisa giginya. berpengaruh? Iya, betul. Gitu. Atau setelahnya juga, Oke. setelah dewasa, itu juga bisa setelah giginya tumbuh, terus konsumsi tetrasiklin ya waktu anak-anak kecil Iya. itu. Nah, giginya juga pengaruh. Nah, nanti dia berwarna. Nah, ini kalau tetrasiklin itu ada derajatnya. Jadi Oke. dari yang ringan, yang sedang sampai yang berat. Ya, kalau yang ringan dia masih kelihatannya agak kuning gitu Agak ya. kuning, samar gitu kuning-kuning kali ya ya, mungkin kuning ya, Dok. samar. Nah, derajat yang sedangnya sampai kecoklatan. Nah, gitu ya udah mulai kelihatan itu, tapi dia menyeluruh
semuanya ya. Oh semuanya, semuanya rata kelihatan. gitu ya dok ya? Nah Oke. gitu. Lalu yang derajat yang paling parah memang keabuan atau kehitaman gitu. Nah Ya itu Allah, kan ngeri banget. jadi kan dia perubahan warna ini memang kesannya hanya perubahan warna, tapi itu ke psikis ya. Iya, Kalau iya, menurut iya, saya iya, sih iya, ya. iya, iya, Jadi betul, insecure nggak sih? Insecure ya? Nah, parah. gitu kan jadi parah. Nah ke situ ya contohnya itu obat-obatan. Lalu juga kalau yang intrinsik tuh misalnya apa tuh namanya kalau cedera trauma. Jadi kalau jatuh. Nah, banyaknya itu bisa pasien menyebabkan saya juga? banyaknya juga itu ya. Oke, Kalau oke, jatuh nih sudah lama, awalnya waktu jatuh kan tidak terjadi apa-apa ya Iya, gitu iya, ya iya, misalnya. Terus lama-kelamaan kok gigi saya berubah ya, Dok? Jadi kekuningan, jadi kehitaman. Nah, itu akibat cedera trauma itu ya. Benturan gitu benturan. dok? Nah, Oke. benturan itu kan jadi ada cedera di giginya ya. Betul. Jadi pembuluh darahnya pecah teh. Nah, Bisa darahnya masuk ke itu gigi. masuk ke pori-pori gigi. Gigi juga ada pori-porinya ya. Ternyata Nah, gitu. bukan muka doang. Iya, yang bukan pori-pori muka ya? doang. Jadi ke Ternyata gigi gigi juga. Oke. Ya, yang makin lama akan terus berubah warna menjadi kehitaman gitu. Itu biasanya satu gigi sih kalau yang cedera itu ya. Nah, yang lainnya putih tapi yang satu gigi hitam kan nggak enak ya Iya. terlihatnya gitu. Sakit juga mata kita kalau Iya. Itu dia. Oke. Oke. Kemudian kalau yang ekstrinsiknya nih, nah ini nih yang sering nih biasanya ya warnanya kekuningan sih ya, kekuningan sampai Oke. kecoklatan aja. Biasanya karena lifestyle Merokok. kita nih, ya misalnya Siapa yang minum kopi, Oh, minum merokok, teh, itu juga. Nah, Minum kopi? Iya, minum kopi ya, kan pasti sering banget tuh ya. Tiap hari kita minum kopi ya, apalagi yang Iya. lebih dari satu cangkir misalnya gitu ya. Sehari? Nah itu lebih banyak kan dia mendeposisi namanya. Jadi dia lebih banyak tanin di kopi itu yang melekat. Namanya zatnya tanin ya. Oke. Nah itu yang melekat ke giginya. Jadi dia masuk juga tuh ke pori-pori giginya. Oh iya Nah, juga, sehingga ya. jadi coklat seperti Oke. itu teh kuning. Oh iya. kayak Jadi gitu. mungkin untuk nanti lagi jangan minum langsung kali ya dok, langsung Ya. aja ke tenggorokan. Sedotan. Biar nggak masuk ke Tenggorokan aja ya. pori-pori gitu ya. Supaya nggak Takut. kena giginya gitu ya. Nah itu ya makanya harus pakai Kopi, sedotan iya. ya. Itu Nah, mungkin salah satu ya nggak usah Iya. langsung juga ya. Gitu enggak ya. Tapi kita bisa pakai sedotan ya, pakai supaya sedotan gitu. Terus jangan setelah langsung. minum kopi ya harusnya minum air putih Iya, langsung gitu. kumur-kumur air gitu ya, putih. supaya- Jangan kumur-kumur kopinya juga ya. apalagi gitu. gitu ya. Karena itu Ambah seninya. Biasanya Nah. kenapa ya bapak-bapak gitu ya. Kalau minum bisa juga sih. Iya. Kalau minum kopi gitu yang panas. Iya. Ada yang belakangnya gitu ya. Kenapa harus gitu ya? Nggak boleh itu nanti giginya kuning tahu. gitu, Oh, ya. oke, kopi. Teh. Teh. Oke, Kalau oke. jeruk juga ya, jus jeruk gitu ya. Kan dia kan kuning kan. iya nah, juga. semua yang Yang ada berwarna gitu ya. betul. Strawberry? Makanan juga, kalau strawberry bagus. Oh, strawberry bagus. Iya, Oh, karena oke. kan dia kan buah-buahan itu ya. Nah, dari penelitian tuh strawberry itu buah strawberry itu mengandung zat yang dapat memutihkan gigi teh. Oke. Ya. Mulai dari sekarang. Kalau nggak mau pakai bahan kimia ya pakailah strawberry. Iya. Strawberrynya di jus gitu, Dok. Atau Boleh di jus atau makan dimut secara gitu? langsung. Oh, Itu bagus. oh. Begitu Kebetulan ya. aku suka strawberry. Nah, iya bagus. Oke. Lalu makanan-makanan juga misalnya suka soto ya atau kari kan ya, seblak ya. Kena lagi. Ini sebenarnya setiap dokter bisa seblak, nggak boleh ada Itu seblak. makanan favorit semua mungkin Iya. ya. Nah, itu juga Oke. ya. Kalau dikonsumsinya berlebihan misalnya Oke. setiap hari. Setiap hari gitu. enggak ya, Ya jangan kalau ya. enggak setiap hari sih masih oke, enggak apa-apa. Oke, pokoknya yang berwarna-warna kali ya, berwarna-warni Iya, gitu iya, ya, yang seperti bisa itu. menyebabkan giginya, ya Iya. maksudnya Bahannya melekat ke dalam ya, gigi gitu ya, iya. soto, nasi padang. Menempel ya. Nasi padang gimana? Dok? Kalau yang kuah-kuahnya ya karinya ya. Kayaknya jangan, tong diham-ham Karinya gerak. aja. Jangan makan tuh jangan diham-ham gerak, yang cepat gitu. Nggak boleh, itu juga kan Jangan ya. ada aturan Jangan kita kalau itu. punya. Iya. Harus digunakan untuk Bercanda, apa ada ya. giginya ya kan. Nah, Ya udahlah sekarang mah memang lifestyle itu berpengaruh. Jadi makanan juga yang harus yang biasa aja lah Iya, gitu ya. yang Jangan biasa. yang repot-repot gitu, jangan yang heboh gitu. Makan teh udah nih nasi mutih aja mutih. Sekalian gitu biar juga diet. sih.
Motivasi aja nanti Grisel. Oke, jadi makanan berwarna, minum-minuman berwarna gitu ya dok ya. Itu kalau konsumsi lama dan setiap hari misalnya. Makanya itu kan tadi ada caranya. Ya tadi minumnya misalnya pakai sedotan, terus ya jangan setiap hari juga gitu. Kayak gitu. Merokok juga ya dok ya? Iya, merokok juga. Merokok juga ya. Nomor 1 itu ya. Tapi kalau misalnya kan sekarang ada rokok elektrik dok. Berpengaruh nggak sih dok? Seperti vape itu ya. Iya, berpengaruh nggak sih dok? Ya kan kalau misalnya tetap ada nikotinnya akan tetap berpengaruh. Oh jadi dari nikotinnya gitu ya dok? Dari nikotinnya. Tuh. Mau rokok biasa, rokok rokok luar biasa, rokok elektrik, ya itu tetap berpengaruh ternyata guys gitu ya. Tetap harus berhati-hati juga. Oke, itu dia beberapa penyebab dari tadi itu apa namanya? Gigi ya. Dari dalam dan dari luar. Kalau mixnya itu apa dok? Iya tadi. Jadi berarti dari intrinsiknya dia dari ekstrinsiknya juga gitu. Gak menjaga ya. Iya. Udah mah misalnya kita teh apa namanya tuh sering mengkonsumsi obat gitu kan. Misalnya. Kemudian kita juga tidak menjaga kebersihan gigi gitu kan. Terpapar juga makanan betul gitu banget. ya. Menyebabkan perubahan warna. Iya. Seberapa bahaya dok? Bahaya nggak sih dok sebetulnya kalau apa namanya tuh perubahan warna tuh? Iya. Sebenarnya kalau untuk ke giginya, kalau misalnya dia penyebabnya memang hanya eksternal ya, tidak berbahaya ya. Tapi ya itu tadi ke insecure tadi saja gitu ya, ke psikologisnya gitu ya, pasti kan nggak pede ya seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya penyebabnya karena cedera traumatik itu berbahaya. Jadi kalau cedera traumatik itu kan syaraf giginya ada yang terganggu gitu ya, kelainannya sampai ke syaraf gigi. Nah itu harus perawatan saluran akar baru nanti diputihkan gitu. Tenang aja sih, semuanya sebenarnya bisa diputihkan kembali. Ada gitu solusinya. Ada solusinya sebenarnya. Ya. Bisa diputihkan dok. Berarti ada pengobatannya ya. Kalau misalnya kita bilang kalau sebuah penyakit ya pengobatan ya. Berarti ini apa namanya diskolorasi ini juga bisa dirubah warnanya kembali gitu ya. Atau dinaikkan tingkat misalnya itu kuning dinaikkan tingkat agak putih gitu ya, misalnya bisa jadinya. Itu bisa. Ya, gimana dok? Selain dengan veneer kan kalau misalnya sekarang tuh lagi happening banget nih veneer gitu kan. Setiap orang atau misalnya kita lihat artis-artis gitu kan ya biasanya, kok putih banget sih giginya? Pakai pasta gigi apa? Pengen beli. Udah sikat gigi berapa kali tapi tetap nggak bisa gitu ya. Udah secara brutal aja tetap sama gitu kan. Boleh nggak dok di-spill dong apa namanya tuh solusinya apa aja? Perawatannya, penata laksanaannya pada kasus diskolorasi ya itu tadi ya tergantung tingkat keparahannya juga. Ya misalnya untuk yang tindakan yang non invasif dulu ya saya cerita. Kalau yang non invasif itu artinya dia tidak mengurangi giginya. Ya contohnya yang pertama bleaching. Ya bleaching itu pemutihan gigi. Ternyata bleaching bukan cuma di kepala. Di gigi juga bleaching. Bukan cuma di kepala atau di rambut. Rambut di badan juga ya kan ada bleaching tuh ya. Gigi supaya ternyata. Gigi juga ya. Gigi juga bisa bleaching ya dok? Gigi juga bisa di bleaching. Tapi artinya putihnya tuh tidak seputih tembok teh ya. Nggak bisa seperti itu. Yang seperti artis-artis itu lain lagi. Kalau bleaching dia hanya menaikkan 1-2 ton warna giginya gitu ya. Tapi signifikan. Iya, tapi kelihatan signifikan gitu ya. Langsung ya. Jadi keluar dari ruangan dokter langsung warnanya bersih-bersih sudah berubah. Nah, gitu ya. Sudah putih. Ya, itu dia bleaching itu ada 2. Jadi bisa yang in office namanya dikerjakan di dokter ya, langsung di praktek dokter, atau yang home bleaching. Jadi dibawa pulang. Apanya bahan tuh dok? Bleachingnya. Nah nanti tapi atas ini ya apa namanya kontrol ya, atas kontrol dari dokter. Dari giginya, dokter atas izin dari dokter ya. Iya, jadi nanti dibuatkan cetakan giginya. Nah yang sesuai ya cetakan giginya. Lalu nanti kita kasih bahan bleachingnya. Nanti ada instruksinya pemakaiannya. Begitu. Begitu. Ya, dipakai di rumah. Dok ini sama nggak sih? Ini juga Grisel hampir banget nih mau kemakan iklan. Sebenarnya ini curhat bang. Ini kan sekarang banyak banget seliuran ya supaya memutihkan gigi. Bla 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 gitu. Selain obat kumur nih ya dok ya, ada juga nih kayak apa sih selotip apa tuh ya itu teh seperti strip gitu ya. Pokoknya yang ditempel di gigi gitu terus ya dibuka dibuka. Aku sih ngeliatnya sebenarnya tapi aku penasaran sebenarnya itu tuh berpengaruh nggak sih atau bahaya nggak sih dok gitu? Iya memang kan banyak ya iklan-iklan berseliweran ya.
Oke, kalau untuk teman-teman atau masyarakat Cianjur harus lebih hati-hati juga gitu ya dalam memilih produknya. Dan itu memang ada produk OTC, over the counter, untuk memutihkan gigi. Tapi kalau yang seperti strip itu memang sebenarnya kalau berbahaya tidak, kecuali mungkin dipakainya misalnya sehari beberapa kali gitu ya. Karena biasanya kalau produk-produk yang bisa didapatkan di bebas gitu ya, dijual bebas itu kandungan yang pemutih tadinya itu memang konsentrasinya agak rendah gitu. Jadi cenderung tidak pengaruh sebenarnya. Gak gitu pengaruh ya? Ya, jadi karena dia memang konsentrasinya lebih rendah. Biasanya tuh yang kita pakai kan bahannya namanya hidrogen peroksida yang untuk memutihkan giginya atau karbamid peroksida dengan konsentrasi yang biasa kita pakai itu 25-40%. Nah, mungkin kalau dijual di pasaran itu bisa obat kumur, pasta gigi atau tadi strip itu ya mungkin jumlah konsentrasinya kecil sekali banget gitu. ya. Iya. Mungkin itu juga karena berhubungan dengan bisnis kali ya, supaya kita tuh jadi terbiasa dan beli banyak. Nah, iya bisa jadi seperti itu ya. Karena kan satuan gitu ya kalau nggak salah dibelinya gitu kan, dibuka makanya. Terus satu tempel gitu. Nah, kan dan harus belinya kan nggak satu. Jadi banyak kan. Jadi banyak, jadi boncos. Iya, jadi boncos. Berkali-kali terus nggak ngaruh gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya nggak ngaruh sih ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya udah bahayanya itu dia, yang khawatir yang bahaya. Betul, kalau misalnya tidak terafiliasi dengan betul-betul kesehatannya dengan dokter kan kita nggak tahu ya kandungannya dan betul ya, memang sangat tidak dianjurkan ya dari kami gitu ya, dari dokter gigi itu pasti tidak dianjurkan untuk pemakaian bahan bleaching yang dijual bebas karena di luar kontrol kami gitu ya. Tapi jadi berarti bisa dong dok perawatan atau bleaching di RSUD bersama dokter? Oh iya. Nah, kalau di RSUD bisa, tapi memang belum bisa memakai BPJS ya. Karena itu ada kecantikan. Iya. Mohon maaf itu bagian dari estetik. Dari estetik ya. Iya, jadi belum bisa dengan BPJS. Ya, tapi daripada sembarangan mendingan langsung aja. Pokoknya harus langsung ke spesialis konservasi gigi. Ya gitu. Supaya kan kita jelas gitu, Dok. Supaya jelas. Ya makanya supaya tahu juga masyarakat bahwa spesialis konservasi gigi itu bukan hanya untuk perawatan saluran akar atau perawatan saraf gigi ya. Taunya biasanya seperti itu atau gigi cabut gitu. Ya. Bukan soal itu ya, Dok. Tapi juga ke estetika. Jadi bagian dari dokter gigi yang mengurusi masalah estetika juga ke konservasi gigi gitu ya. Itu dia. Itu guys ya. Pokoknya bisa segalanya tentang pergigian. Pergigian duniawi. Bisa langsung aja konsultasi bersama dokter ya. Dok, selain bleaching tadi, berarti ada apa lagi, Dok? Oh iya, selain bleaching tadi itu yang berarti dia tidak invasif ya. Nah, juga ada yang sedikit invasif memang, yaitu veneer tadi yang Teh saya lihat yang artis-artis itu ya. Yang artis-artis itu. Ya memang ya. Jadi itu warnanya akan putih, seputih yang dimau pasien sebenarnya. Tapi kalau lihat seperti itu Sigamentos betul. Sebut merek. Tapi memang kita sebutnya Mentos ya. Kalau Mentos ciklit gitu ya. Nah, sekarang untuk perkembangan sekarang veneer tuh tidak seperti itu harusnya. Veneer yang bagus itu warnanya natural. Tuh. Ya, gitu. Putihnya natural ya, bukan putih. Ya putih apa itu ya? Karena Dok, jujur gitu aja ya kan seperti itu ya. Sakit mata. Enggak, maksudnya kalau misalnya yang pakai veneer yang putih banget gitu tuh. Iya, betul kan, terus kelihatannya tebal gitu ya. Iya, tebal nggak seperti itu. Iya, aneh ngelihatnya ya. Jadi pandangan kita tertujunya langsung ke giginya memang. Selain itu juga kalau misalnya Grisel ngelihat di TikTok ya, Dok ya. Di TikTok selain maksudnya selain dikomentarin warna giginya, berbau juga, Dok. Oh, nah itu makanya. Apakah kenapa itu bisa berbau? Karena biasanya itu dipasangnya atau pemakaian veneernya itu bukan di dokter gigi gitu. Ya hati-hati ya, karena sekarang banyak salon-salon gigi atau tukang gigi ya, kami tidak menganjurkan karena itu kan mereka belum nggak mengerti ya, karena harus dikurangi, karena veneer itu dikurangi ya Teh Grisel giginya. Jadi harus hati-hati. Iya, dikurangi gimana? Giginya itu dibur. Jadi gigi dibur, diperkecil, gitu. dikikis. Nah, itu dia ya. Terbayang kalau terlalu banyak ya. Ada pernah saya temukan kasus karena di veneer itu gigi jadi mati.
mati syaraf giginya. Iya, Mati karena dong. terlalu banyak dikurangi giginya gitu, Aduh, kikisnya. Nah, itu ya harus hati-hati. Ini loh. Gitu. Terus kan nanti kan setelah jadi tuh kan di semen gigi ya gitu ya. Ditempel maksudnya? Ditempel itu di semen gigi gitu, yang harusnya aman nih kalau bahan-bahannya dari dokter gigi. Betul. Tapi karena ini bukan dari dokter, nah itu ya bahaya. Nah, jadi baunya dari situ. Gitu biasanya. Nah, ya makanya harus hati-hati. Bahan-bahannya ya. Iya ya. Oke, ditempel. Itu ditempel bisa copot sendiri nggak, Dok? Oke. Maksudnya kayak konsepnya kayak apa, gigi tiruan kah? Ya, jadi kalau gigi tiruan tuh biasanya crown ya, nantinya setelah veneer itu kalau misalkan belum tidak bisa di veneer langsung lanjut ke crown. Kalau crown itu dia seperti selubung, seperti jaket, jadi dia melingkupi semua giginya, gitu ya, bayangannya gitu ya, semua giginya. Tapi kalau veneer dia hanya melapisi di bagian depan saja. Oh, bagian depan doang ya, Dok? Ya, bagian depan aja. Jadi memang ada resiko untuk lepas gitu misalnya ya. Makanya kalau sudah pasang veneer memang harus hati-hati. Misalnya tidak boleh menarik di depan gitu ya. Jadi kan jangan buka ditarik di ciki depan juga. Nah, gitu. Jangan ya. Buka saus, Buka saus. ya jangan Nggak boleh ya itu untuk itu ya. Nah, kalau makan biasa boleh. Dan veneer itu hanya di 6 gigi depan ya. Jadi jangan Nggak sampai belakang, Dok. Usah semuanya ya. Untuk apa juga kalau kita ketawa kan yang terlihat udah nggak kelihatan sampai, ya gigi bungsu. Bukan gigi bungsu, gigi belakang, geraham gigi ya. geraham. Jadi tidak sampai situ, makanya harus hati-hatinya di bagian depan saja gitu. Tapi kalau intinya kalau dikerjakannya sama dokter gigi, insya Allah lebih aman dan lebih tahan lama gitu ya biasanya. Oke. Oh, jadi dikikis dulu ya. Berarti konsepnya jadi kayak nail art ya. Nah, iya ya. Kebetulan saya lagi gunakan nail art itu. Jadi biasanya kan dikikis dulu terus ditempel supaya bisa menempelkan kuku ya, itu jadi kan. dikasarkan kan. Iya, jadi supaya bisa menempel ke pori-porinya gitu ya, Iya, seperti betul, kuku betul. juga gitu. Tapi kan kalau kuku terus tumbuh ya, Dok ya? Iya, kalau kuku kan Gigi. masalahnya kalau sudah dibuka kan bisa tumbuh ya. Nah, kalau gigi itu tidak. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati tuh ya. Udah deh, mendingan langsung aja konsultasi bersama dokter ya. betul. Nanti akan ada solusi-solusi terbaik pastinya. Gitu. Selain bleaching, terus tadi veneer, ada lagi kah, Dok? Iya, tadi itu yang terakhir ya berarti crown gitu. Oh, oke. Ya dengan crown itu kalau sudah solusi terakhir ya, itu baru crown. Tapi sebenarnya kalau saya menghindari crown karena memang lebih invasif, lebih banyak jaringan yang dibuangnya gitu, jaringan gigi yang dibuangnya, itu aja. Kalau misalnya gosok gigi dan kumur-kumur gigi itu seberapa berpengaruh, Dok, terhadap iya. warna gigi ya? Perubahan warna gigi ya. Ya kan pasta-pasta gigi whitening itu kan banyak ya. Iya. Ya, tapi memang sedikit pengaruhnya karena tadi yang saya bilang konsentrasinya bahan pemutih giginya sedikit. Jadi itu lebih ke untuk maintenance sebenarnya. Nah, misalnya sudah di bleaching, nah lanjut di rumahnya pakai itu sikat giginya, pasta giginya whitening. Nah, seperti itu. Ya, kebetulan kemarin juga FYP tuh di Grisel yang membahas mengenai pasta gigi, beberapa merating gitu beberapa pasta gigi. Dan kalau misalnya disimpulkan, ya nggak ada gitu yang bisa memutihkan gigi. Betul kata dokter tadi, hanya maintenance aja gitu. Apa namanya, supaya seketika gitu kan. Udah habis gosok gigi, iya nih kelihatan nih kalau yang pasta gigi ini putih. Tapi hanya setelahnya aja, setelah itu enggak. Setelah itu ya enggak. Iya. Terus kita harus berkali-kali gosok gigi dan karena kan gosok gigi juga hanya boleh 2-3 kali sehari ya, Dok ya. Dianjurkan 2 kali ya. Aku terkikis juga ya, Dok, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, banyak sekali juga yang bergabung. Terima kasih. Akan coba Grisel bacakan satu persatu pertanyaannya ya. Yang pertama ada dari Bapak Bambang Aris Purbawanto. Ini dokter ya. Ini dokter apa kabar? Boleh nanya, Dok? Boleh. Kalau kita pengen gigi menjadi lebih putih tapi gak kelihatan berlebihan, jamet lagi ya. Dokter tahu namanya jamet dari mana? Oke, boleh silakan, Dok, dijawab pertanyaannya. Iya, terima kasih Dokter Bambang. Mungkin Dokter Bambang ini mau di bleaching mungkin ya kan? Iya, bleaching ya. Mau diputihkan biar nggak berlebihan. Iya benar, memang kalau ingin lebih putih tapi tidak berlebihan, ya tadi solusinya di bleaching gitu ya. Baik bleaching yang tadi in office atau di home bleaching gitu aja. Nanti pengerjaannya tuh biasanya bleaching itu 30 menit. Oke, ya 30 menit. Tapi kalau dirasa, oh Dok saya masih kurang nih, mau lebih putih lagi misalnya, naik lagi bisa tonnya. request? Bisa gitu.
Ya tapi maksimal 2 kali ya. Oh, iya. 2 kali ya. Kan nanti linu ya. Ya juga. Iya kan, nanti Oke. linu kan. Jadi hanya dibatasin 2 Oke. kali. Oke. Jadi ya paling lama 1 jam gitu ya. Nanti terlihat langsung warnanya berubah. Tapi yang harus diingat setelah bleaching itu ya harus dijaga juga ya. Iya. Kalau misalnya yang sering minum kopi gitu ya, Dok, misalnya Dokter Bambang Iya lagi, dokter Bambang pernah ketemu aku sering minum banget kopi kan? di tempat kopi. Kalau Setiap hari saya ngopi, saya Nah, itu. Kalau setelah bleaching tapi sering minum kopi ya nanti cepat berubah warna juga. Cepat berubah warna lagi. Jadi ini tidak betul, tetap aja permanen. ya, Dok. Iya, Oh, tidak permanen. iya, Biasanya iya. kalau nurut instruksi dokter, biasanya itu 2 tahun kita baru retouch. Oh, berarti akan retouch gitu ya, Dok Iya, ya? akan retouch setelah 2 tahun. Setelah 2 Itu. tahun kemudian Iya, terus begitu terus Iya. menerus. gitu. Dok, nanti mah minumnya gitu. Gitu. Langsung ditelan. Tidak terasa kopinya di mulut. Iya. Oke. Ya juga ya dokter ini sama Grisel suka ngopi. Ngopi Ya. kan. Tapi pakai sedotan sekarang. Nah, Dan iya. lebih ke dalam lagi. Jangan atuh bahaya ya. Oke, ada lagi beberapa pertanyaan yang masuk. Iya. Lanjut ya, Dok. Iya, lanjut Bang. Oke, dari Bapak Endang Suryadi 38. Dok, kalau perawatan gigi itu berapa lama harus kontrolnya? Kemudian kalau gigi biar kembali putih, baiknya harus kayak gimana ya? Kalau untuk perawatan gigi itu maksudnya perawatan saluran akar mungkin ya. Jadi ini di luar konteks sepertinya. Mungkin secara umum. Kalau secara umum kan ya, perawatan gigi itu berapa lama? Oh iya. Kalau sebenarnya Pak, kalau misalnya secara umum kalau tidak ada keluhan itu dia 6 bulan sekali. 6 Jadi bulan setahun 2 kali ya. setahun 2 kali. Ya, 6 bulan sekali itu supaya nanti kita lihat apakah sudah banyak kalkulus atau plak atau karang gigi ya misalnya. Nah, itu nanti dibersihkan 6 bulan sekali 6 bulan gitu sekali. ya agar jadi jangan sampai sudah tebal gitu ya. Nah, kadang-kadang tuh kalau datang sudah seperti tembok Cina gitu ya, mau cepat dibuka. Setinggi dan setebal itu. Dia. Kan itu agak Prosesnya jadi lama prosesnya juga. lama dan pasiennya linu gitu karena sudah sebanyak itu misalnya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya ada keluhan ya harus tidak harus nunggu berapa lama gitu ya. Artinya harus datang gitu ke dokter gigi. Gitu. Yang keduanya tadi biar gigi kembali putih. Tadi Pak ya, yang saya jelaskan bisa bleaching, ya bisa bleachingnya nanti bisa di dokter giginya langsung atau nanti home bleaching dibawa pulang bahan pemutih giginya gitu ya, tapi dengan kontrol dari anjuran dokternya, lalu juga dengan veneer Pak gitu. Kalau untuk mengembalikan tapi tanpa treatment tadi memang agak sulit. Dengan pasta gigi biasa itu agak sulit ya. Iya, sulit banget guys. Ya. Jangan Gitu. kemakan iklan. Ya. Ya bukan apa-apa, karena ya itu tadi kemakan iklan jadinya kan takutnya lebih bahaya. Mendingan Iya. konsultasikan saja dulu ke dokter. Langsung Dokter ada konsultasikan. jadwalnya? Kapan praktek di sini, Dok? Oh iya, kalau praktek di RSUD Sayang di Rabu, Kamis, dan Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. Silahkan serbu dokternya. Ya. Nggak takut ya, sekarang udah nggak takut lagi mau ke dokter gigi sih. Takut nggak ya dokternya secantik dan seramah ini coba. Ini nggak takut, Dok, fix aku. Sian dokter lagi. Ya kunaon pasien teh. Kebaliknya, dokter Yasin. Iya, ada Dok. Ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Dimas AW13 _ Dok mau nanya, kalau perawatan gigi itu harus nunggu sakit atau bagaimana? Kalau tidak, harus seberapa sering Dok untuk periksa gigi? Ya, ini mirip ya dengan Pertanyaan yang tadi. pertanyaan Iya, yang betul. tadi. Ya, jadi ya jangan menunggu sakit ya Pak. Sebaiknya itu kontrol 6 bulan sekali. Tapi seringnya sih pasien-pasien gitu. ya kalau nggak sakit gigi Ya Dok, ngapain ngapain gitu ya. Padahal ada apa namanya tadi kalkulus atau plak gigi itu adalah sisa-sisa makanan yang tidak terbersihkan dan itu nggak bisa dibersihkan dengan sikat gigi saja gitu ya. Itu harus dengan alat, harus ke dokter gigi walaupun tidak sakit giginya misalnya gitu ya. Itu kalau terus tadi apa lagi? Oh ya kalau tidak harus, Harus berapa sering? Iya, jadi ya itu ya. Jadi kembali 6 lagi bulan kalau sekali. 6 bulan Iya, sekali. 6 bulan sekali. Itu bisa menggunakan BPJS kah Dok? Oh bisa Kalau perawat untuk kontrol scaling namanya. Oh, Ya, scaling. untuk scaling Itu misalnya bisa, Dok? pembersihan karang gigi bisa. Itu bisa pakai BPJS. Oh, jangan kebalik ya scaling dan bleaching. Kadang-kadang ya, bingung ya. Kalau scaling itu bisa Pembersihan karang gigi dan bisa pakai BPJS. Ya, tapi kalau bleaching itu pemutihan gigi. Betul. Dan itu belum bisa pakai BPJS.
belum bisa. Walaupun sedih tapi nggak apa-apa ya. Mending konsultasikan saja dulu. Pokoknya semuanya akan ada solusi gitu. Betul. Ya jadi untuk warga Cianjur nih gitu kan, daripada nganggur ya, maksudnya kan ngapain tuh udah ke rumah sakit orang nggak sakit. Ya, tapi kan kita harus merawat ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Karena nanti kalau misalnya udah ada sakit atau apa-apa kan semakin repot juga, nanti semakin waktu kontrol mahal kan dilihat juga, ya, ada lubang enggak ya. Itu sebelum bener-bener besar lubangnya ya, masih kecil kan betul. ketahuan nanti sama dokter gigi. Kalau kita kan udah disenterin juga nggak akan kelihatan atuh guys, itu mah udah beda. Mata kita sama mata dokter beda. Dokter tuh ada mata batin. Pasien ya biasanya gitu nggak sih dok? Udah tahu nih. Tahu ini dok pasiennya kayak gimana. Okay. Masih ada beberapa pertanyaan lagi dok ya. Kita lanjutkan nih bentar lagi, udah habis waktunya. Masih ada dari Bapak Healthy_90. Izin dok, obat-obatan golongan seperti apa yang dapat merusak gigi? Iya, terima kasih pertanyaannya untuk Pak Helvi. Obat-obatannya yang seperti tadi saya jelaskan ya, yaitu tetrasiklin, ya antibiotik golongan tetrasiklin dengan turunan-turunannya, misalnya minocycline juga. Nah itu yang dapat mengakibatkan perubahan warna gigi. Tapi untungnya sekarang sudah jarang digunakan. Kalau itu biasanya dulu ya, zaman dulu ya, karena memang spektrum luas. Jadi seperti sekarang misalnya amoxicillin gitu ya teh ya. Nah kalau amoxicillin kan tahu lah ya, karena kayaknya umum gitu ya. Nah dulu juga gitu digunakannya tetrasiklin. Nah sayangnya pengaruhnya itu ke gigi gitu, pewarnaan gigi yang parah gitu ya. Jangan digunakan. Tapi kalau untuk obat-obatan yang lain sudah aman Pak ya sekarang. Oke, ini masih banyak pertanyaannya, nggak apa-apa ya, lanjutkan. Oke, ada lagi dari Ibu Asih Yulianti Martini. Naros dok, kalau gigi anak saya kemarin kan abis pasang mahkota, minta tipsnya dong biar tetap awet. Iya. Ibu Asih ini anaknya kebetulan Ibu Asihnya pasien saya. Oh, anaknya pasien juga. Saya. Oke, baik. Habis dipasang mahkota. Iya, Bu. Jadi untuk maintenance-nya ya supaya mahkotanya awet, ya pertama pasti oral hygiene-nya. Jadi sikat giginya yang harus bersih ya. 2 kali ya, basicnya itu ya, pasti ya 2 kali ya. Pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur gitu. Itu ya. Terus kalau mahkota gigi yang namanya tambalan memang nggak ada yang sekuat gigi asli. Jadi tetap misalnya makan tulang jangan ya gitu ya. Kan seblak tulang. Nah itu dia, seblak tulang kan kayaknya hobi ya ceker. Jangan di gigi yang ada yang mahkotanya. Iya, jangan di gigi yang itu. Kalau misalnya makan makanan biasa, insya Allah aman. Itu aja. Oke, ya. Kontrol lagi aja. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Herdi_Herdiana _1982. Dok, mohon ada tipsnya biar gigi anak kita tidak takut ke dokter gigi ya? Ke dokter gigi, dan apa yang harus dilakukan di rumah biar gigi anak kita sehat selain rutin kontrol. Liatin foto dokternya. Tinggalin dokternya gelis gitu. Tipsnya dok gitu ya. Iya Pak, tipsnya itu jadi pertama untuk anak-anak itu jangan dibawa waktu dia sakit gigi atau waktu pencabutan gigi ya. Jadi anak-anak itu juga harus butuh pengenalan ke dokter gigi dalam keadaan tidak sakit. Hanya kontrol saja nih gitu ya, datang nanti dikasih misalnya topical floor namanya teh untuk menguatkan gigi supaya tidak berlubang anak-anak. Kalau tindakannya seperti itu kan anak-anak menyenangkan gitu ya. Jadi tidak sakit. Jadi image-nya bukan sakit kalau ke dokter gigi tidak takut. Nah itu dia. Dan jangan ditakut-takutin. Nah betul juga kalau di rumah jangan kambing hitamnya dokter gigi ya atau dokter. Nah nanti disuntik nanti dicabut. Nah seperti itu. Jangan ya, justru malah diedukasi. Misalnya kan ada Ipin Upin tuh ya. Nah pemeriksaan gigi seperti apa kan sudah banyak ya di YouTube. Nah itu nanti dikasih lihat yang supaya anaknya mau gitu ya, tidak takut. Lalu untuk perawatannya di rumah itu pertama sikat gigi yang harus nah itu anak-anak kadang-kadang suka kalau ini nggak mau sikat gigi susah karena tidak dibiasakan gitu. Kalau tips dari saya ke anak saya ya seperti itu, memang dari kecil memang udah dilatih untuk sikat gigi gitu ya. Kita dulu yang sikatin gigi, nanti dia agak besar dia yang sikat, lalu dilanjutkan dengan orang tuanya gitu, karena kan belum bersih ya. Nah itu lalu juga makan makanan manis ya, jadi harus dikurangin itu teh. Memang dunianya anak-anak ya itu ya, coklat, permen, es krim. Dunia anak-anak. Oh ya, dunia saya juga gak mood dikit coklat dan es krim adalah kan seperti mood booster kita ya. Nah itu dia. Ya memang, tapi itu jangan sering itu ya. Jadi anak-anak juga boleh dikasih tapi jangan sering. Kalau
aja lah ya, Dok. sewajarnya aja lah ya. Misalnya 2 minggu sekali baru dikasih. Kalau tiap hari ya kalah giginya juga, karena makanan manis itu adalah sumber energi untuk bakteri di dalam mulut yang merusak gigi. Nah, itu dia ya. Jadi memang harus dikurangi. Begitu. Ya. Pergi Cianjur. Ya, terus banyak minum air putih. Ya, sayur buah seperti itu Pak mungkin ya. Ya, begitu ya. Sama liatin foto dokternya kata Bunda. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak William 0506. Selamat pagi Dok, izin bertanya, untuk sikat gigi yang benar, takaran untuk pasta gigi segimana? Apakah benar semakin banyak pasta gigi akan semakin bersih? Ini juga pertanyaannya bagus. Ini pertanyaan bagus kebetulan ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Jadi ya memang kalau pasta gigi itu tidak perlu banyak-banyak. Ya, kalau banyak-banyak malah nanti akan bisa menimbulkan fluoridasi atau fluorosis seperti itu, apalagi pada anak-anak ya. Ya, saya bicara dulu yang anak-anak dulu ya Teh ya. Kalau pada anak-anak itu baiknya memang hanya sedikit ya, memang sebiji kacang tanah. Gitu ya. Kecil banget berarti ya. Karena nanti kalau terlalu banyak tertelan, misalnya anaknya belum bisa kumur sekali gitu ya, tertelan itu akan menyebabkan fluorosis giginya. Fluorosis itu bercak-bercak putih sampai kecoklatan gitu ya. Tapi tenang, memang ada solusinya gitu ya. Ada solusinya. Tapi kan kasihan gitu ya anaknya gitu ya. Jadi dihindari lah ya, dihindari yang seperti itu tertelan. Lalu kalau pada orang dewasa juga sama seperti kita, tidak perlu terlalu banyak gitu. Tidak perlu full gitu kan, misalnya bukan dari ujung ke ujung dari gitu ke ujung nggak perlu. nggak perlu. Jadi setengahnya saja. Setengahnya aja setengahnya saja. Yang penting itu juga agak lama ya menyikatnya. Tapi ini fun fact Dok, aku ada part tersuka aku kalau mandi itu adalah gosok gigi karena bisa sambil overthinking. Sambil mikir gitu ya. Ya nggak apa-apa, bagus. Seru kan tahu. Minimal 2 menit ya kan. Jadi sambil mikir apa gitu. Bagus Teh. Jadi santai aja kok. Kenapa sih? Jangan cepet-cepet. Kalau cepet-cepet kan jadinya floornya juga selain sakit juga floornya kan tidak menempel kan di giginya. Tujuannya itu adalah floornya itu menguatkan gigi, tapi tidak perlu terlalu banyak. Tadi juga menyebabkan fluorosis gitu ya. Memang itu dia. Pokoknya secukupnya gitu. Secukupnya. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk. Banyak banget. Oke, karena ini kayaknya adminnya masih bersemangat, jadi aku juga semangat. Ada dari Bapak Farel, ini teh 97. Dokter, di usia berapa gigi berhenti tumbuh dan ketika usia lanjut gimana caranya agar gigi tidak gampang copot ya? Iya. Jadi dicangcang. Jadi gigi itu berhenti tumbuhnya biasanya di usia 14 tahun, tapi nanti ada gigi bungsu ya. Biasanya kita menyebutnya gitu ya. Gigi paling ujung Teh yang kok saya udah tua tapi kok tumbuh gigi gitu ya. Iya kan suka ada nonjol-nonjol gitu sakit. Nah, itu tuh biasanya memang harusnya tuh normalnya tuh 17 sampai 20 tahun gitu. Tapi sekarang ada ya pasien saya juga 30 baru keluar giginya. Aku sebenarnya ya itu gigi 8 tuh, gigi bungsu tuh. Nah, itu tuh memang paling pojok itu ya ada nanti di usia agak tuh, karena memang benihnya sih sudah ada gitu ya dari kecil, cuman tumbuhnya baru di umur segitu gitu. Terus kalau giginya kita sudah dewasa semua, gigi dewasa semua, gimana biar nggak gampang ngecopot, nggak gampang lepas? Ya tadi ya sebenarnya sama oral hygiene kita gitu ya, pemeliharaannya Pak ya. Nanti harus ya tadi sikat giginya, terus kontrol ke dokter giginya. Kalau ada lubang buru-buru ditambal. Nah ya gitu. Jadi kalau ada karang gigi misalnya harus dibersihkan, karena karang gigi itu juga penyebab giginya goyang. Jangan gitu. dianggap remeh gitu ya. Kalau karang gigi kan kesannya cuma karang gigi aja. Kali ya, Dok? Karena ada bakteri-bakteri di dalam karang gigi itu yang bahaya. Itu yang masuk ke tulangnya jadi rusak, jadi goyang giginya. Aku belum kontrol ya. Setelah sekian tahun belum sekali lagi. Oke dokter, nanti kita ketemu ya. Nanti kita langsung ke poli. Baiklah. Oke. Boleh lanjut Q&A enggak, Dok? Boleh lah ya Dok. Boleh nggak? Boleh Dok. Ini masih semangat nih kayaknya karena banyak banget pertanyaannya, mumpung juga. Mana pertanyaannya? Oke, Dok, masih dari Bapak William 0506. Dok, apakah di RSUD Sayang sudah ada ronsen gigi? Nah, itu pertanyaannya. Iya Pak, sebenarnya ada rasanya, cuman memang lagi rusak, jadi memang belum bisa dipakai lagi nih Teh. Mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan secepatnya, insya Allah secepatnya bisa digunakan. Bagus Pak pertanyaannya. Saya juga perlu soalnya ya untuk ronsen gigi. Oke, ini juga pertanyaan aku sih sebetulnya masih sama dari Bapak William tadi. Berapa sehari sekali ya? Obat kumur itu baiknya berapa kali sehari katanya Dok? Oh iya, jadi gini. Obat kumur juga baiknya tidak digunakan setiap hari
ya. Kalau obat kumur, nah itu juga beda-beda nih. Kalau obat kumur yang di iklan gitu ya, yang di pasaran gitu ya, itu sebenarnya hanya untuk freshness kan ya, untuk kesegaran. Jadi bukan antiseptik gitu ya. Nah itu hanya membantu. Kalau di iklan, wah kesannya kalau pakai obat kumur saja atau tidak sikat gigi juga cukup bersih semuanya ya, karang-karang gigi kebuka. Bukan ya, itu iklan saja. Iklan kan kata aku juga ada yang kumur-kumur ya, pas dibuka tuh pas dikeluarin tuh menibala. Nah itu iklan ya, yang itu ya jangan percaya kalau seperti itu. Karena obat kumur sifatnya hanya membantu. Yang paling penting adalah sikat gigi gitu ya. Jadi jangan dipakai setiap hari. Kenapa? Karena dia nantinya tidak hanya membunuh bakteri yang jahatnya, tapi bakteri baiknya juga gitu ya. Sedangkan itu perlu gitu di dalam mulut gitu ya. Terus kalau ini juga Teh, yang pewarnaan gigi itu juga bisa dari misalnya obat kumur, tapi obat kumur yang antiseptik ya, seperti yang mengandung klorheksidin sama betadin ya. Makanya jangan dipakai setiap hari. Biasanya saya menganjurkan pasien itu hanya 7 hari. Nah di luar 7 hari jangan, karena dia bisa menimbulkan pewarnaan gigi juga. Oh iya, begitu. Untuk ada ya beberapa merek yang untuk obat kumur itu ya, yang seperti itu ya, yang di apotek gitu ya. Sering-sering berarti ya Dok? Jangan sering, itu aja. Seminggu 2 kali lah Teh ya. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali saja. Oke, ini 2 pertanyaan terakhir, saudara-saudara. Oke, karena dokternya masih ditungguin pasien ya. Nanti bisa kita tanyakan di lain kesempatan. Oke, ada dari Bunda_Nakini. Dok, punten bade naros. Saya dulu waktu kecil mengonsumsi obat tetrasikilin karena dulu sering kejang-kejang. Dan efeknya, efeknya sekarang warna giginya jadi kusam. Gimana solusinya biar putih lagi, Dok? Ya Bu, jadi yang tadi ya Teh yang saya jelaskan, obat tetrasikilin itu bisa menimbulkan pewarnaan gigi. Jadi nanti Bu dilihat dulu ya, diperiksa, dilihat sampai seberapa derajat keparahannya untuk perubahan warnanya, seberapa besar, nanti dilihat dan nanti baru ditentukan apakah masih bisa di bleaching atau harus di veneer gitu ya Bu ya. Atau kombinasi nih, bleaching tuh kan ada yang di luar, ada yang di dalam gigi gitu ya. Di dalam gigi itu kalau setelah setelah perawatan syaraf gigi. Nah, kalau yang cedera traumatik tadi itu kan perawatan syaraf gigi ya. Nanti di bleaching internal namanya di dalam gigi. Nah, ini bisa juga di inside outside gitu. Dok, aku jadi kepikiran ada lagi nih bayangan iklan di aku. Itu loh Dok, yang kayak stick gitu, yang terus kayak modelan kutek. Pernah lihat nggak sih Dok, yang yang tujuannya untuk oles, dioles bleaching terus juga langsung kan. Bleaching juga. Itu juga bleaching itu juga. Untuk bleaching juga sama, tapi ya tadi yang saya bilang pasti konsentrasinya yang rendah gitu, nggak berani itu. Ke dokter aja. Udahlah, jangan kemakan iklan ya. Iya gitu. Jadi nggak usah ya. Apalagi kalau yang seperti pewarnaan tetrasikilin itu agak khusus gitu. Ke dokter konservasi gigi aja. Begitu. Satu pertanyaan terakhir Dok, dari Bapak Lorian aja. Kirain ada lanjutannya. Maaf Dok, untuk implan gigi di Cianjur ada gak ya? Soalnya banyak teman saya yang menanyakan. Oh iya, ada ya Pak ya. Jadi kalau implan gigi itu, tapi yang mengerjakan itu dokter spesialis bedah mulut. Ya kalau di Cianjur nih kan belum ada nih dokter spesialis prosto, harusnya ada. Tapi karena belum ada, nanti dokter Bambang Aris yang mengerjakannya implannya. Ya. Dokter Bambang. Nanti hubungi saja dokter Bambang Aris untuk implan. Atau mungkin bisa langsung konsultasi dulu mungkin dengan dokter ya Dok. Ya, di poliklinik. Ya di poliklinik konservasi gigi. Konservasi gigi. Silahkan. Ya ampun, ini udah gak kerasa, ini lebih nih jamnya ya. Semangat mengedit, tim editing. Karena jadi lebih banget, nggak apa-apa. Tapi wargi Cianjur mudah-mudahan terpuaskan dengan jawaban-jawaban yang sudah ditanyakannya. Atau misalnya punya pertanyaan lainnya, silahkan langsung saja DM biar nanti dibikinin konten. Nanti lihat aja di Instagram RSUD Sayang dan di YouTube-nya tentunya. Terima kasih banyak dokter. Iya, sama-sama. Sudah berkenan ngobrol-ngobrol. Nggak kerasa, ini lebih nih Dok. Nggak kerasa ya. Maaf ya pasien-pasien dokter yang sudah nunggu. Tapi sebelum pamit Dok, adakah yang mau dokter sampaikan terkait ini? Perubahan warna gigi ya. Betul. Iya. Yang paling penting ya untuk perubahan warna gigi ini kan memang yang tadi saya bilang pengaruhnya adalah ke psikis ya, ke psikologis biasanya jadi insecure. Jadi jangan khawatir ya, giginya masih bisa dikembalikan warnanya kembali ya, asal harus perawatannya dengan tepat ya. Jadi jangan ke tukang gigi atau ke salon gigi ya.
harus ke profesionalnya, yaitu hubungi dokter spesialis konservasi gigi. Oke, terima kasih. Kan ada dokter dari hari Rabu, Kamis, Jumat ya, Dok? Iya. Silahkan ya. Terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah bergabung bersama live Instagram RSUD Sayang dan yang setia menonton. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Kalau begitu langsung saja kita pamit. Saya Grisela Dita bersama dengan Dokter Ratih Paramita. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.